Tuhan itu mendesain manusia itu dengan menuliskan Taurat di dalam dirinya, sekalipun bangsa-bangsa tidak mengenal Taurat. Itulah kerennya Tuhan saya. Yesus itu sudah ada dalam kekekalan sebelum dia menjelma menjadi manusia, sebelum dia datang ke dunia dalam rupa manusia. Betul, yang kakak bilang itu memang betul, itu menurut kepercayaan samawi ya, agama Bukan Abraham. Kepercayaan samawi, itu hanya kepercayaan orang Kristen. Karena walaupun dalam Buddha itu tidak punya Tuhan, Buddha itu adalah pengendalian diri terhadap dirinya untuk melawan segala tekanan duniawi. Itu Buddha. Ya, makanya kenapa ada di dalam imannya orang Buddha pun, ya, bahwa mencuri itu karmanya ada. Itu kan ditulis oleh manusia, tangan-tangan manusia ya, bukan debuk dari langit yang jatuh terus Ya, ditulis manusia atas perintah Allah. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan itu yang tertulis itu benar perkataan Tuhan atau perkataan Allah? Karena Dan setiap bukan dari tulisan itu, ya, karena setiap tulisan itu terjadi, makanya dituliskan. Itu peristiwa yang terjadi yang dituliskan. Alkitab itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Di dalam Alkitab itu kan juga ada nubuatan Kak ya. Nubuatan itu salah satu, anggap aja kata bahasa kita sekarang, prediksi, betul nggak sih? Bukan, nubuatan itu yang terjadi saat itu dan yang akan datang. Nah, itulah yang akan datang itu kan, anggap aja itu terjadi masih yang saat itu juga yang akan datang. Jadi ketika Musa membelah lautan, ya itu terjadi saat itu. Itu Musa membelah lautan itu juga nubuatan soalnya. Ya, terus yang terjadi yang akan datang nih, misalkan ada nggak Kak di dalam Alkitab itu, misalkan untuk kepastian mungkin dunia ini berakhir gitu? Semua yang ada di dalam nubuatan itu terjadi dan itu disaksikan. Nggak ada yang nggak terjadi. Maksudnya gimana? Angka pasti, contohnya kita ngomong dunia kiamat aja lah. Sekarang kan belum ada yang angka pastinya gitu. Dunia itu udah pernah kiamat di zamannya Nuh. Itu kan udah pasti terjadi. Oh iya, itu. Udah, semuanya di masa kita sekarang ini kiamat nggak Kak? Nanti itu sudah terjadi dan nanti itu akan terjadi. Iya, itu akan terjadi, cuma nggak ada angka pastinya ya untuk ke depan. Oke, kalau kamu bilang nggak ada angka pastinya, tiap hari itu ada kiamat. Ya, yang lagi putus cinta dunia ini. Ketika kamu mengakhiri hidupmu, itu kiamat. Itu kiamat bagi pribadimu. Ya betul. Ya udah, apa yang nggak terjadi? Semua udah terjadi. Ya itulah makanya aku bilang yang pengen aku tahu ya, mau dari agama manapun tuh, dalam hitung-hitungan matematika itu kan ada hitungan pastinya ya, 1 tambah 1 ya 2 gitu. Jadi kalkulasi itulah yang pengen aku tahu dalam sebuah agama, maupun agama manapun. Aku tidak kamu waktu SD belajar agama dengan belajar matematika disatuin nggak? Nggak dipisah. Ya kamu kalau bilang menghitung kalkulasi 1 tambah 1, kamu temukan itu di mata pelajaran matematika, bukan di mata pelajaran agama. Nah ini kamu juga harus memilah-milah gitu. Manapun, karena belum saya dapat rumusnya 1 tambah 1 jadi 2. Rumus apa? Sudah dapat lah rumusnya, 1 tambah 1 di matematika. Ya di matematika. Kalau di agama, hidup dan mati ini kan kita baru hidup aja, belum matinya. Kalau kamu bilang kamu di hidup ini belum matinya, kamu sudah mati. Ya itu. Kamu sekarang ini bahkan sekarang ini kamu sudah mati. Kamu nggak menyadari itu? Enggak. Mati itu artinya kamu terpisah dengan Allah. Sampai detik ini kamu itu terpisah dengan Allah. Buktinya adalah Allah itu kudus. Kamu berdosa. Kamu nggak mungkin bersatu dengan Allah. Karena sampai detik ini kamu masih bikin dosa. Ini mungkin yang secara matematika kamu nggak sadari. Ya, bisa jadi. Bukan bisa jadi. Emang itu fakta. Itu fakta ketika kamu itu tidak bersatu dengan Allah, kamu itu sudah mati. Mati itu artinya gitu. Kamu kamu terpisah dari sumber hidupmu gitu. Tapi kan aku masih hidup Kak. Coba kamu cabut rumput per sekian detik, itu dia nggak langsung jadi debu tanah, tapi dia butuh waktu. Kamu pun sebenarnya sudah mati, tinggal nunggu waktu kamu itu menyatu dengan tanah. Sama seperti rumput yang kamu cabut, dia akan segar dalam beberapa jam, tapi nanti lama-kelamaan dia akan kering dan menjadi tanah. Kamu juga sebenarnya sedang menunggu menjadi tanah kembali, karena itulah kodratmu. Ya. Dan satu lagi Kak, kita yang hidup di dunia ini kan dari lahir sampai kita mati,
apakah perhitungan dosa itu saat kita mungkin dari kecil nih kita sering nakal gitu sampai dewasa, atau udah saat menjelang mati ini kita menjadi orang baik misalkan, apakah Tuhan tetap menghitung dosa kita atau gimana? Dosa itu tidak dihitung. Dosa itu dijatuhkan punishment, penghukuman. Dosa tidak pernah dihitung. Tetapi setiap orang berdosa imbalannya adalah mati. Makanya kenapa dosa itu imbalannya mati? Karena dosa itu sesuatu yang tidak kudus. Kalau kamu tidak kudus, ya kamu mati. Makanya kenapa Allah itu kudus? Karena dia tidak mengalami kematian. Sebab dia kekal. Makanya mungkin dari situ. Kalau kamu tadi kan kamu mau cari rumusan hidup ya. Tentang hidup dalam agama gitu kan. Rumusan matematika 1 tambah 1. Oke, saya tanya. Kamu ada berapa? Aku ada 1, Kak. Mungkinkah kamu 1? Satu-satunya kata mamaku, anaknya yang kayak aku. Oke. Saya setuju kalau kamu itu satu-satunya. Saya pun satu-satunya. Yang modelan kayak kamu pasti cuma ada 1. Enggak. Walaupun ada kembaran identik itu tidak akan sama. Ya, bahkan betul. dari print fingernya juga akan berbeda. Semua masing-masing manusia itu satu-satu. Tapi kalau saya bilang gini, saya satukan. Ini bisa saya sebut satu nggak? Yang ini sama ini beda nggak sih? Coba kamu lihat. Beda. Bisa nggak kalau saya satukan gini namanya satu? Enggak. Bendanya beda. Beda. Ya. Berarti ini secara definisi, secara logika, secara matematika, ini gimana? Ada 3 atau ada 1? Ada 3. Secara matematika ada 3 ya. Karena ini berbeda dengan ini berbeda dengan ini. Ya. Tapi kalau saya gini kan, jadinya secara matematika satu himpunan. Ya bisa jadi satu rumpun. Bukan satu rumpun. Dalam matematika bukan rumpun, himpunan. Pernah belajar matematika dong? Kamu kan tadi mau belajar matematika. Iya, makanya ini sedang belajar, Kak. Oke, ini satu himpunan dong. Karena disatukan. Ini satu himpunan aksesoris namanya saya bilang. Satu himpunan aksesoris. Sekarang saya tanya, ini terdiri dari 3 yang berbeda dalam satu himpunan. Oke? Setuju secara matematika? Setuju. Oke. Kamu tadi mengaku dirimu 1. Setuju? Yes. Oke. Saya tanya, suaramu sama tidak dengan badanmu? Beda. Anggap ini suara. Dengan badanmu beda? Beda. Ini suara, ini badan. Nafas sama nggak dengan badan? Beda. Dan beda. Kamu saja tadi ngaku 1, padahal kamu satu himpunan yang terdiri dari 3 realita yang berbeda. Bukan hanya 3 kayaknya ya. Ada mata, pikiran. Lah, kan tadi saya bilang badan. Badan itu semua mencakup. Pikiran itu semua yang kamu kata-katakan. Nafas kamu itu mencakup dengan apa yang kamu keluarkan dari hidungmu setiap saat. Jadi jangan mata lagi. Kalau udah saya bilang tubuh secara utuh, kamu pernah lihat mayat, satu mayat, yaitu tubuh secara utuh itu satu. Tanpa mayat adalah tubuh satu secara utuh tanpa roh dan tanpa pikiran. Setuju? Setuju. Oke, kita kembali ke matematika. Ada pikiranmu yang kamu keluarkan melalui suara, karena pikiranmu itu dinyatakan melalui suaramu yang keluar. Oke. Ada rohmu, ada tubuhmu. Kamu adalah 3 dalam 1. Karena kamu dalam satu himpunan manusia, terdiri dari realita. Realita itu saya bilang bahasa Indonesianya keberadaan nyata. Ya kan, realita itu kan ada, really ada keberadaan yang ada nyata. Nah, realita suaramu itu benar 1. Karena berbeda dengan ini. Tentu saya nggak bilang ini sama dengan ini sama dengan ini, kan enggak, karena berbeda. Dan realita pikiranmu itu 1. Realitas nafasmu atau rohmu itu 1. Realita tubuhmu itu 1. Kamu mau merumuskan ini dalam matematika nggak? Kalau saya mau. Tubuhnya 1 kali, tubuhnya 1 kali, nafasnya 1 kali, pikirannya 1 kali, maka kamu baru boleh mengaku 1. 1 kali 1 kali 1 berapa? 1. Iya, itu kamu. Jadi kalau kamu tanya dalam agama, ada nggak ilmu eksaknya? Ada. Itu tadi. Roh Allah 1 kali, firman Allah 1 kali, Bapa 1 kali, maka Allah saya 1. Oke.
Nggak masalah itu pendapat Kamu, kakak, aku nggak ini akan bukan bantah. pendapat, ini bukan pendapat, tapi ini adalah logika. Kamu pernah lihat bangun ruang, bukan bangun ruang, sorry, bangun datar segitiga, bangunnya itu ada satu, tapi kita kenapa bisa tahu untuk mengukur luas itu? Luas sama dengan lebar kali tinggi. Secara eksak satu bangun datar bisa kita pakai luas, lebar, kali tinggi. Ini 3 hal yang berbeda untuk menemukan satu luas bangun datar, sorry bukan bangun ruang. Bangun datar dari satu segitiga aja kita bisa menemukan ada luas, ada tinggi, ada lebar. Sudah eksak, Ya, betul. sudah logika, sudah pakai rumus. Sudah. Tentu dalam iman saya semuanya pakai logika. Ya, Karena ya nggak masalah kak. Karena Allah itu adalah logos. Logos itu artinya ilmu. Makanya ada biologos, biologi, bio dan logos. Ilmu tentang kehidupan. Dan Tuhan saya adalah sumber dari hikmat, sumber dari ilmu. Gimana? Bisa diterima kak. Nah, nggak bisa diterima semua kok. Cuman aku mau nambah sedikit lagi kak. Tadi kan kita sempat membahas tentang dosa ya. Kebetulan kalau orang kayak seperti saya ini orang yang nggak percaya dosa, karena nggak percaya agama, jadi nggak percaya dosa juga. Kalau kamu bilang kamu tidak percaya dosa ketika kamu melanggar rambu lalu lintas, kamu sudah melakukan kesalahan. Dosa itu adalah kesalahan, ketidaktaatan. Jadi kamu nggak bisa bilang tidak percaya ada dosa, karena dosa itu ketidaktaatan, pelanggaran. Itu nyata. Ya. Walau kamu belum melihat Tuhan, tapi dosa itu nyata. Ketika kamu mencuri, ada punishment untuk kamu. Kamu dosa, kamu melanggar. Sekalipun kamu tidak percaya Tuhan, tapi Tuhan dinyatakan dalam hukum manusia. Gimana kamu tidak mengakui dosa? Nggak masalah juga kak. Oke. Dosa itu siapa sih yang ciptakannya kak? Dosa bukan diciptakan. Dosa itu adalah perbuatan manusia melanggar hukum Tuhan. Itu dosa. Tuhan bisa nggak mencabut watak-watak orang yang jahat itu? Misalnya orang yang suka berbuat dosa itu dibuangin gitu loh. Bisa. Bisa ya. Bisa. Terus bahkan Tuhan sudah menghukum dosa dalam daging. Jadi seharusnya dosa udah nggak ada lagi dong. Dosa sudah tidak ada lagi. Bagaimana kamu mengatakan ketika ada pelanggar lalu lintas dihukum satu orang, maka pelanggar lalu lintas nggak ada lagi? Gimana? Gimana caranya? Kamu melanggar traffic light, terus kamu dihukum, berarti nggak ada lagi pelanggar. Lu manusia masih banyak yang melanggar. Itu yang kamu tanyakan kan? Apa logikanya? Ayo, yang lebih seru. Kan Tuhan kan ibaratnya dia kan nih, manusia ini kan ciptaan dia ya. Menurut keyakinan orang yang beragama, diciptakan oleh dia. Dosa juga, perbuatan baik juga Tuhan yang menciptakan, bukan? Kan Tuhan yang menciptakan akal dan pikiran manusia ya. Kalau kamu bilang menurut orang yang beragama, apa tadi? Ulang. Menurut kepercayaan orang beragama, akal serta logika manusia ini kan diciptakan oleh Tuhan. Seperti omongan kakak tadi, pikiran disalurkan melalui suara. Lalu? Benar nggak sih? Lalu? Nah, kenapa harus Tuhan menciptakan akal-akal busuk untuk manusia gitu loh? Kenapa nggak diciptakan? Tuhan tidak pernah menciptakan akal busuk. Tuhan menciptakan kamu itu baik. Sebagaimana manusia begitu lahir, dia baik. Tidak ada manusianya sendiri karena punya akal, dia memberontak. Jadi Tuhan itu sejak semula menciptakan manusia itu baik. Cuman karena manusia itu dikasih perangkat akal, dikasih perangkat berpikir, hasrat, kemauan, atau kehendak, manusia itu sendiri yang melakukan dosa. Jadi bukan Tuhan yang memaksa kamu berbuat dosa, kamu sendiri udah dikasih perangkat akal, tapi tidak gunakan dengan benar. Oh iya. Jadi kalau manusia berdosa itu salah siapa kak? Salah kamu. Salah aku ya? Ya iya, kalau kamu berdosa, ya itu salah kamu. Ya kali salah Tuhan. Tuhan saya nggak nyuruh kamu berdosa. Tuhan saya itu menciptakan kamu itu baik. Seperti bayi yang baru lahir itu baik. Terus tiba-tiba kamu jadi penjahat, udah besar, itu pilihanmu. Manusia itu memilih, kan udah dikasih perangkat kehendak tadi. Pikiran. Hasrat. Nah itu. Betul. Terus lagi kak, ini nggak keberatan kan kalau aku agak lama? Aku suka menjawab pertanyaanmu. Oke.
Nah, ini juga kembali sama agama. Kenapa harus banyak agama? Kenapa nggak satu aja? Satu agama itu yang diyakini benar gitu. Agama itu cuma satu, karena hukum Tuhan itu cuma satu. Ingat, ada malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Malaikatnya pengen menjadi Allah. Nah, malaikat yang diciptakan Allah ini pengen menjadi Allah, artinya dia udah jadi setan. Nah, setan ini yang menciptakan banyak agama ini. Sebenarnya sejak awal hukum Tuhan itu cuma satu, hukum Taurat. Jadi kalau ada agama-agama lain, ya itu dalam perspektif iman saya, agama-agama yang diciptakan, yang meniru-niru ini, itu adalah ciptaan setan, bukan ciptaan Tuhan saya. Tuhan menciptakan malaikat, malaikatnya jadi setan, dan setannya menciptakan agama baru, itu. Bisa diterima. Cuman kalau kita ini kan mas. Tapi aku tadi, bentar ya, aku tadi pengen kamu mengulang, tapi kamu nggak mengulang yang tadi, waktu kamu bilang kan, semua Tuhan mengaku dia menciptakan manusia itu. Kamu ingat nggak tadi yang kamu bilang itu? Semua Ya, agama betul. mengaku Tuhannya menciptakan manusia. Pernah ingat tadi nggak, narasi tadi? Ya, Ada betul. tadi narasi begitu nggak? Terus ada. Kalau menurut kamu kan, dalam perspektif agama, semua Tuhan-Tuhan dari agama ini mengaku sebagai menciptakan manusia, betul kan? Tapi sebenarnya cuman ada satu Tuhan yang menciptakan manusia benar-benar, yang lainnya itu ngaku-ngaku. Nah, ini yang buat aku penasaran nih. Yang ngaku dengan yang tidak ngaku ini yang mana? Apakah kita menilainya dari yang lebih tua? Bukan yang ngaku dengan yang tidak ngaku. Saya nggak pernah menarasikan tidak ngaku gitu. Ada yang ngaku-ngaku Tuhan gitu loh. Ya. Ada yang beneran Tuhan. Oke. Nah, cara nilainya gimana, Kak? Cara menilainya adalah kamu sebagai manusia, kamu itu, Tuhan ini keren banget ketika dia menciptakan kamu. Dia itu naruh Taurat di dalam hatimu. Ini terbukti ketika orang ateis pun, kalau dia, maaf ya, memperkodok, mencuri, membun-bun, ada rasa dalam dirinya yang mendebat perbuatan itu salah. Karena hukum Taurat itu jangan membun-bun, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Makanya orang-orang, setiap ada orang-orang yang melanggar itu, Taurat di dalam dirinya, di dalam hati nuraninya, itu mendebat dia. Makanya ada rasa was-was, bersalah, takut, ketahuan. Itu. Jadi Tuhan itu mendesain manusia itu dengan menuliskan Taurat di dalam dirinya. Sekalipun bangsa-bangsa tidak mengenal Taurat. Itulah kerennya Tuhan saya. Dia Taurat tahu, itu... bahkan kamu sendiri, saya cek ya, walau kamu belum punya agama ya. Kalau kamu mencuri, kamu ada rasa takut nggak? Kebetulan belum pernah ngelakukan sih, nggak tahu. Okay. Apa yang kamu, misalnya membantah orang tuamu atau berbohong deh. Berbohong, kamu takut nggak? Ketika kamu berbohong, ada rasa takut nggak? Ketahuan gitu. Ya, setiap orang berdusta ya pasti ada rasa takut. Nah, kamu tahu nggak? Karena di dalam Taurat itu dikatakan jangan berbohong. Kodrat kamu sebagai manusia emang jangan bohong. Ketika kamu berbohong, nuranimu, yaitu Taurat itu akan mendebat kamu di dalam hatimu. Makanya ketika kamu berbohong, kamu ketakutan. Ini membuktikan bahwa kamu itu ciptaan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu mengenal ciptaannya. Dengan jalan menuliskan Taurat itu di dalam hati nuraninya. Bukankah kalau kita bahasnya lari ke Yesus sama Taurat, bukankah lebih dahulu hukum Taurat ketimbang Yesus hadir ke dunia ini? Taurat itu yang ngasih Tuhan Yesus. Bahkan jari Yesus itu sendiri yang menulisnya pada dua loh batu kepada Musa ketika di Gunung Sinai. Jadi kalau kamu katakan Yesus itu terakhir, bukan terakhir ya, karena yang terakhir yang abad 7 ya. Jadi kalau kamu bilang duluan Taurat, salah. Karena Yesus itu sudah dikenal Abraham, Yesus itu sudah dikenal Adam, Yesus itu sudah ada dalam kekekalan sebelum dia menjelma menjadi manusia, sebelum dia datang ke dunia dalam rupa manusia. Betul, yang kakak bilang itu memang betul, itu menurut kepercayaan Samawi ya, agama. Bukan Abraham. Kepercayaan Samawi, itu hanya kepercayaan orang Kristen. Ya, sedangkan untuk Taurat itu kan tidak dipercaya oleh Hindu maupun Buddha kan, itu tidak terdapat kayaknya. Kalau kamu memang hukum itu secara tersurat, bukan mereka tidak dapat, mereka tidak menerima. Kalau mereka percaya Yesus, pasti mereka menerima Taurat. Tapi sekalipun secara tersurat mereka tidak menerima, bukan tidak dikasih ya, tidak menerima karena mereka tidak beriman kepada Yesus kan. Sekalipun
dalam ajarannya pun. Kenapa? Karena walaupun dalam Buddha itu tidak punya Tuhan. Buddha itu adalah pengendalian diri terhadap dirinya untuk melawan segala tekanan duniawi. Itu Buddha. Ya, makanya kenapa ada di dalam imannya orang Buddha pun, ya, bahwa mencuri itu karmanya ada, berbohong itu karmanya ada, membun-bun itu ada karmanya. Kenapa? Karena tanpa dia sadari, dia itu lagi mengungkapkan Taurat itu dengan membuat hukumnya sendiri gitu. Dia tidak menerima tersurat, tetapi dia membuat itu menjadi tersurat oleh dorongan hati nuraninya, oleh dorongan Taurat yang ada di dalam dirinya. Oke, Kak. Ini terakhir, Kak, mumpung mata masih agak melek dikit. Boleh. Kalau kita ngebahasnya ke Yesus, Yesus ini kan Tuhan menurut orang Kristen dan kepercayaan orang Kristen yang berasal dari bangsa Yahudi ya. Benar gak sih? Iya, bahkan dia Tuhan segala bangsa. Ya, menurut itu kan kembali lagi itu menurut kepercayaan orang Kristen kata Enggak, kakak tadi. faktanya dia Tuhan segala bangsa. Makanya bangsa di luar negeri sana Tuhannya Yesus. Contoh, bangsa Inggris sana Tuhannya Yesus. Segala bangsa itu bertuhankan Yesus. Di Indonesia Cuma aja Tuhannya Yesus. Yahudi sendiri malah nggak mengakui itu gimana, Kak? Ada Padahal di itu bangsa- orang Israel itu menuhankan Yesus. Kalau kamu bilang Yahudi sendiri tidak mengakui, Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua murid Yesus itu Yahudi. Paulus orang Yahudi. Gimana kamu mengatakan orang Yahudi tidak percaya? Orang Yahudi itu duluan lebih banyak mengimani Tuhan Yesus dan mereka pergi ke segala bangsa. Mereka tidak menetap di Palestina sana. Itu dia. Ini sama dengan omongan kakak tadi. Ini aku balikkan sedikit ya. Kata kakak, kalau satu yang melanggar, nggak mungkin berarti pelanggaran lalu lintas itu hilang. Berarti kalau segelintir orang Yahudi percaya, bukan berarti semua orang Yahudi percaya, kan begitu ya? Kan tadi Benar saya nggak? bilang segala bangsa menuhankan dia. Adakah bangsa Ya. yang tidak menuhankan dia? Nggak ada. Semua bangsa menuhankan dia. Orang Israel sendiri itu menuhankan dia. Makanya ada orang Kristen di Israel sana, walau minim, kan gitu. Ya, itu justru itu makanya aku bilang, berarti kan bukan keseluruhan Yahudi gitu loh. Keseluruhan orang Yahudi asli itu semuanya Kristen dan mereka pergi ke segala bangsa, tidak menetap di sana. Kamu kalau lihat di Israel sana, orang Yahudi asli itu bisa dihitung dengan jari. Kenapa? Yahudi aslinya itu udah lari ke semua bangsa. Karena Yahudi asli itu bukan bule, itu mah udah Eropa yang di Israel. Ya. Kalau dites DNA, ya kalau dites DNA, bahkan Yahudi itu adanya di Arab, banyak di Arab. Biar kamu tahu. Makanya jangan kamu kira, karena gini, orang Israel itu adalah orang timur dan mereka itu bukan bule yang matanya biru, matanya hijau atau warna kulitnya putih, tidak. Orang timur itu tidak itu. Yang di Israel sana itu semuanya mengalami yang namanya diaspora, mengalami namanya apa namanya? Inkulturasi gitu loh. Dan mereka itu kayak blasteran gitu. Itu semuanya blasteran. Kamu nggak tahu itu. Kalau kamu juga ya ke Indonesia, kamu bicara tentang orang Indonesia. Emang kamu tahu suku asli orang Indonesia apa? Kalau kamu ke Nggak tahu. Amerika, emang kamu tahu suku asli orang Amerika apa? Ah, itu kan kita belajar tentang itu. Contoh Amerika, orang Amerika suku aslinya itu adalah Indian. Tapi kamu lihat di Amerika, orang apa yang ada? Gitu. Jadi kamu tuh kalau kita mau berlogika kan kita harusnya buka wawasan ke pengetahuan umum seperti itu.